Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya mau review unit jadul lagi. Setelah saya lihat-lihat video-video saya sebelumnya, di situ banyak sekali komentar yang ingin saya review unit jadul ya. Oke, kita review unit jadul lagi. Dan kali ini unit yang akan kita review adalah unit Airsoft Spring QBZ 97 ya. Ini adalah salah satu unit yang pada waktu itu di zamannya ini cukup kenceng ya. Saya beli unit ini kurang lebih sekitaran tahun 2010 ya. Unit ini adalah produk dari LD ya, mereknya itu LD. Kalau nggak salah itu LD itu singkatan dari Linda, kalau nggak salah. Linda kayak nama cewek ya. Keren. LD ini atau produk Linda ini mengeluarkan juga banyak produk seperti handgun di dalam box pada waktu itu, ada 1911, Haikapa dan lain sebagainya, serta produk-produk laras panjang lainnya. Tapi yang paling populer salah satunya adalah ini ya, produk QBZ 97. Nah, di tahun 2010 atau 2011 pada waktu itu kalau nggak salah, ini harganya ada di kisaran sekitar 120.000 sampai 170.000 yang kemasannya itu cuman kemasan plastik doang gitu. Ada juga versi yang kemasan boxnya yang sudah termasuk aksesori, senter, laser, tali seling dan lain sebagainya, itu ada di harga kisaran Rp250.000. Nah, untuk saat ini kenapa saya ngambil setting di outdoor seperti ini? Jadi tadinya saya ngambil di outdoor itu supaya cahayanya bagus, apa ya, lebih rileks gitu. Tapi ternyata ini malah gerimis teman-teman. Tapi nggak apa-apa, saya lanjutin, mudah-mudahan nggak lama ya. Nah, jadi si unit ini adalah salah satu unit kesayangan saya. Ini adalah unit pertama saya yang paling sering saya pakai ya, baik itu dipakai untuk tembak-tembakan iseng di rumah atau dipakai sekali-sekali untuk skirmish. Ini di zamannya itu ini paling keren. Seperti halnya di video-video saya sebelumnya, saya jelaskan satu persatu detailnya ya. Nah, yang pertama di sini ini panjangnya kurang lebih sekitar berapa ya? Mungkin 70-75 cm mungkin ya. Saya kebetulan nggak bawa meteran, tapi nggak apa-apa ya, kurang lebih segini lah ya. Nah, ini di bahu saya segini, kemudian segini kurang lebih panjangnya. Kemudian si warnanya ya, nah si warnanya ini adalah gabungan antara hitam dop, sebetulnya bukan hitam dop ya, ini semacam agak kasar-kasar gitu seperti tekstur kulit jeruk, dan hitam yang mengkilap glossy ya, seperti ini. Jadi ini gabungan antara hitam dop, efek dari kulit jeruk seperti ini, dan hitam glossy. Keren banget warnanya. Ini masih warna orsinil. Ini sebetulnya ada safety-nya, tapi si safety-nya ini sudah nggak jalan ya, nggak bisa digunakan, udah nggak fungsi. Jika biasanya unit-unit rifle atau laras panjang, si magasinnya itu di depan grip ya, di sini nih, di depan grip dipasang seperti ini. Kemudian di sini popor. Kalau ini magasinnya di belakang grip. Nah, ini biasanya dikenal dengan istilah apa ya, bullpup apa ya, saya kurang paham bacanya kayak gimana, bullpup apa bullpup gitu. Jadi ketika si magasin ini masuk ke sini, otomatis si peluru ini posisinya di sini dan ujung laras di sini. Jadi meskipun si bentuknya ini lebih pendek dari rifle pada umumnya, tapi kemampuannya sama atau bahkan bisa jadi lebih dari rifle jenis-jenis lainnya gitu di versi senjata aslinya. Kemudian di sini ini ada carry handle ya, ada carry handle yang sekaligus menyatu dengan pisir yang bisa kita bidik dari pisir ke pejira di depan sini. Ini kita bisa bidik seperti ini. Oke. Nah, si unit ini dulu pernah saya pasangi teleskop. Di sini ada bekas lemnya. Nah, dulu pernah saya pasang teleskop 20 mm di depan sini, tapi nggak berlangsung lama, sekitar kurang lebih beberapa minggu saya pasang. Ternyata zeroingnya itu susah sekali ya. Sampai pada saat itu saya memutuskan untuk copot teleskop, dan akhirnya saya pakai pisir aja untuk membidik seperti ini. Cukup akurat juga ya, meskipun tanpa teleskop ini cukup akurat. Oke, selanjutnya di sini di samping kiri kanannya ini ada rel ya. Ada rel samping kiri kanannya ini untuk masang senter sama laser ya. Dan beberapa teman saya juga di waktu itu memasang rel juga di bagian bawah sini untuk pasang grip atau vertical grip seperti ini. Jadi untuk lebih membuat nyaman si pengguna gitu pada saat menembak, posisi tangan kirinya itu nggak seperti ini tapi di grip seperti ini. Oke, kemudian kita bahas magasinnya ya. Seperti biasa, ini seperti magasin Airsoft Spring pada umumnya. Di sini ada ruang cadangan yang bisa kita masukin BB, kemudian ditutup, kemudian ditarik. Nah, kebetulan ini udah ada BB-nya di dalam dan dicantolin di bagian bawah, kemudian dibalik dan dikocok seperti ini. Nanti si BB-nya masuk otomatis seperti ini. Nah, ini yang saya pakai BB 0,20 gram ya. Kebetulan saya nggak bawa krono, jadi saya nggak bisa tes pakai krono. Tapi bisa saya sampaikan kepada teman-teman bahwa ini FPS-nya
kurang lebih sekitar 300 fps. Nah, untuk membuktikannya saya mau pakai media kardus ya. Sorry lupa, saya belum jelaskan kokangannya. Nah, jika biasanya di beberapa tipe-tipe airsoft spring itu ada kokangan yang dikokang di bagian kanan dan di bagian kiri. Tapi untuk QBZ97 ini bisa dikokang dari kanan dan dari kiri sekaligus. Nah, seharusnya kalau misalnya ngokang dari kanan ini dibengkokin dulu ya. Tapi penyakit QBZ97 kalau misalnya kita bengkokin dulu kokangannya sebelum kita kokang, biasanya patah di sini. Makanya saya kalau misalkan mengoperasikan unit ini nggak dibengkokin dulu, tapi langsung aja ditarik seperti ini. Oke. Kemudian didorong ke depan seperti ini, dipastikan posisi kokangan kembali ke posisi semula baru ditembak ya. Saya tembakin dulu ke atas, ke tes ini nembak apa enggak, karena udah lama ya ini unitnya. Kayaknya nggak masuk deh ini si BB nya, nggak masuk. Nggak tahu ini trouble-nya sebelah mana, tapi kita coba masukin manual dari bawah ya. Untuk masukin manual, nah ini sekalian juga edukasi buat teman-teman. Kita pertama-tama kokang dulu dari sini, keadaan magasin posisi terlepas, kemudian kita masukin BB dari sini manual. Oke. Setelah si BB-nya masuk ke chamber, kemudian kita balikin kokangannya. Nah, ini masuk otomatis ya. Ini udah pasti nembak. Makanya langsung aja kita tes pakai kardus yang tadi saya sebutin. Kita tes dulu satu lapis. Dua lapis aja sekalian. Ini 2 lapis ya, teman-teman. Oke, 2 lapis. Ini kardus tebal. Kardus air mineral. Kita tembak. Ini tembus. 2 lapis tembus ya. Saya tunjukin. Nah, ini lubang bagian belakangnya. Ini depannya tembus. Oke, kita tambah lagi jadi 3 lapis. Ini saya tempel di sini. Oke, 3 lapis. Kita tembak lagi. Nah, 3 lapis, 1 tembus, 2 tembus. Yang ketiga nggak tembus. Jadi tembusnya kurang lebih 2 lapis kardus. Karena ini unitnya udah lama, jadi ya bisa dimaklum lah. Tapi kalau misalnya ini disetting lagi, dibongkar dulu, kemudian disetting ulang ya, di si piston atau kompresinya dipadetin lagi, mungkin bisa jadi ini tembus di atas 300 fps. Bahkan bisa jadi bukan hanya 3 lapis, tapi 4 lapis pun ini biasanya tembus gitu. Oke, sedikit cerita tentang bentuk unit QBZ97 ini. Nah, si QBZ97 ini saya kurang tahu ya diciptakannya tahun berapa, tapi yang jelas ini adalah salah satu senjata kebanggaan negara Tiongkok ya, atau negara Cina ya. QBZ97 ada juga saudaranya yaitu QBZ95 ya, QBZ95, dan kebetulan ini adalah QBZ97. Teman-teman bisa dibuka di Google atau di Wikipedia, ada di situ, bisa dibaca sejarahnya dan lain sebagainya. Nah, dulu sempat pada waktu itu, pada saat saya beli ini, saya kira ini adalah FAMAS ya. Mungkin teman-teman yang tahu, yang biasa main game tahu FAMAS ya. Ternyata ini beda gitu. Dan kebetulan ada sedikit kesamaan memang bentuknya dengan FAMAS. FAMAS itu adalah senjatanya Prancis ya, senjatanya Prancis. Bentuknya hampir sama dengan QBZ97. Dan bukan hanya QBZ97 serta FAMAS ya yang mekanisme bullpup seperti ini, Inggris pun punya yang mekanisme magazin di belakang seperti ini, yaitu L85 ya, atau British Rifle ya. Dan kemudian si QBZ97 ini, atau biasa disebut dengan QBZ ya, teman-teman juga pasti tahu yang suka main game, ini banyak sekali muncul di game. Saya kurang tahu game apa aja, tapi yang jelas setahu saya pernah lihat si QBZ ini di game PUBG ya, terutama di Sanhok. Buat teman-teman yang suka main PUBG pasti tahu persis QBZ ya. Nah, seperti ini bentuknya, saya perlihatkan satu kali lagi. Keren. Ini sebelah sininya. Nah, ini sorry lupa, ini nggak ada sebetulnya, aslinya nggak ada. Ini saya cuma iseng aja nemu potongan kawat yang agak tebal, ternyata ini masuk di sini, saya masukin, dan 10 tahun dia di sini. Kasihan ya, 10 tahun di sini. Dari 2010 sekarang 2020. Oke, jadi segitu aja dulu review dari saya. Semoga video ini bisa menginspirasi dan menghibur teman-teman. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dan jangan lupa juga like, komen, dan share ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Segitu aja dulu dari saya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.